teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai metabolisme vitamin B12. Vitamin B12 dapat ditemukan dalam produk hewani seperti hati, daging sapi, ikan, telur, susu, dan lain-lain. Dan juga dapat dipenuhi dengan produk fortifikasi dan suplemen. Tahukah kalian bahwa tubuh kita membutuhkan vitamin B12 agar sistem saraf dan metabolisme bekerja dengan optimal? Tapi, bagaimana sebenarnya cara vitamin ini diserap, dibawa, hingga berfungsi dalam tubuh kita? Yuk simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Proses absorpsi vitamin B12. Proses penyerapan vitamin B12 dimulai saat kita mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin ini. Dalam makanan, vitamin B12 berikatan dengan protein. Ketika masuk ke lambung, asam lambung akan memisahkan vitamin B12 dari protein tersebut. Setelah terlepas, vitamin B12 kemudian berikatan dengan protein R atau haptokorin. Selanjutnya, di usus halus bagian akhir, yaitu ileum, vitamin B12 akan membentuk ikatan baru dengan intrinsic factor, zat yang diproduksi oleh lambung. Kompleks antara vitamin B12 dan intrinsic factor inilah yang kemudian diserap oleh sel-sel di usus dan masuk ke dalam sirkulasi darah. Mekanisme transportasi vitamin B12. Yang pertama, transportasi di saluran cerna. Haptokorin adalah protein yang membawa vitamin B12 ke lambung dan duodenum. Vitamin B12 akan terlepas setelah haptokorin terdegradasi. Faktor intrinsik atau Fi akan mengikat vitamin B12 di duodenum dan akan membawa vitamin B12 ke sel epitel usus. Yang kedua, transportasi dalam darah. Transkobalamin akan mengikat vitamin B12 di dalam sirkulasi darah dan akan membawa vitamin B12 untuk didistribusikan ke semua sel. Bagaimana sih vitamin B12 diserap di tubuh? Vitamin B12 tidak bisa diserap begitu saja. Ia harus bergabung dulu dengan faktor intrinsik membentuk kompleks intrinsik faktor kobalamin di terminal ileum yang merupakan bagian paling akhir di usus halus, di mana kompleks ini dikenali oleh reseptor khusus bernama kuban, hasil gabungan protein kubilin dan amnionis. Kuban sendiri mengikat intrinsik faktor kobalamin dan membawanya masuk ke dalam sel usus. Setelah masuk, vitamin B12 dilepaskan dan bergabung dengan transkobalamin membentuk holotranscobalamin. Kompleks ini akan menghantarkan vitamin B12 ke seluruh tubuh. Tanpa reseptor kuban dan transkobalamin, vitamin B12 tidak bisa berfungsi optimal. Selanjutnya adalah interaksi zat gizi dengan vitamin B12. Yang pertama, interaksi dengan zat besi. Vitamin B12 membantu produksi sel darah merah dengan pembentukan hemoglobin. Yang kedua, interaksi dengan asam folat. Vitamin B12 berperan dalam reaksi remesilasi homocysteine menjadi methionine. Yang ketiga, interaksi dengan vitamin E. Vitamin E membantu konversi vitamin B12 menjadi bentuk aktif dan mengurangi ekskresi asam metil malonat. Yang keempat, interaksi dengan tiamin. Defisiensi vitamin B12 meningkatkan kehilangan tiamin melalui urin. Hal ini berpotensi menyebabkan defisiensi tiamin. Selanjutnya, ada fungsi vitamin B12 dan kaitannya dengan metabolisme pada tubuh kita. Yang pertama, vitamin B12 mendukung produksi DNA dan pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta pemeliharaan jaringan. Yang kedua, vitamin B12 membantu metabolisme asam lemak dan asam amino. Selain itu juga berperan penting dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Yang ketiga, vitamin B12 berperan dalam pembentukan myelin yang melapisi syaraf sehingga fungsi sistem syaraf dapat berlangsung secara normal. Dan yang terakhir, vitamin B12 dapat membantu pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Defisiensi dan hipervitaminosis pada vitamin B12 dan mekanismenya. Defisiensi pada vitamin B12 menyebabkan anemia megaloblastik, yaitu sel darah merah menjadi besar dan abnormal. Lalu terjadi juga gangguan neurologi, yaitu terjadinya mati rasa, sulit jalan, dan juga gangguan memori. Lalu terjadi juga lemas, pucat, dan glossitis ketika lidah menjadi halus dan merah. Terjadi karena diet vegan tanpa suplementasi dan gangguan penyerapan karena anemia perniciosa, gastrectomy, dan penyakit Crohn.
Untuk mekanisme defisiensi vitamin B12, yaitu ketika tubuh tidak memiliki vitamin B12, maka pembelahan sel akan terganggu, sehingga produksi sel darah merah menjadi tidak normal. Hipervitaminosis. Hipervitaminosis vitamin B12 dapat timbul akibat suplementasi dosis tinggi secara berlebihan. Penyakit yang ditimbulkan akibat hipervitaminosis vitamin B12 diantaranya adalah neoplasma padat. Sintesis vitamin B12 yang berlebihan dapat berdampak pada padatnya neoplasma. Kemudian juga ada penyakit hematologi panas. Pelepasan vitamin B12 dari jaringan yang rusak atau produksi pengikat B12 oleh sel kanker dapat menyebabkan penyakit hematologi panas. Sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai vitamin B12. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.